Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6231. Ketika Charlie memberitahu kakeknya melalui telepon bahwa dia akan mendirikan Changing Automobil bersama keluarga An, Zhongquan di ujung telepon sana tiba-tiba menangis. Ketika dia mengetahui bahwa nama itu sebenarnya diusulkan oleh kakek Charlie, dia menangis lebih deras lagi. Changing adalah putra kesayangannya dan rasa sakit yang tak pernah bisa ia lupakan di hatinya. Namun, ia pernah berpikir bahwa hanya keluarga Wade yang akan merasa sedih atas kematian Changing. Dan keluarga An tampaknya tidak pernah terlalu memikirkan kematian Changing. Dan bahkan menyimpan dendam terhadap mereka atas kematian Margaret. Namun secara tak terduga, Changing selalu memiliki tempat di hati lelaki tua dari keluarga An itu. Dan tampaknya beban itu sangat berat. Kemudian, ketika dia mendengar Charlie mengundangnya ke Aurous Hill untuk menandatangani kontrak dengan keluarga An, dia setuju tanpa ragu-ragu. Mengenai waktu penandatanganan yang spesifik, Charlie tidak terlalu cemas. Dalam beberapa hari ke depan, keluarga An akan mengurus aset dan sumber daya terkait Gao Heng. Dan tidak akan terlambat untuk menandatangani kontrak setelah menyelesaikan semuanya. Terlebih lagi, Charlie ingin menyisihkan waktu untuk membangun momentum dan menyebarkan berita ke dunia luar. Setelah berita tentang pendirian perusahaan mobil bersama oleh keluarga An dan keluarga Wade menggemparkan seluruh industri otomotif, dia akan mengizinkan kakeknya datang ke Aurous Hill untuk menandatangani kontrak. Tujuan lain dari melakukan hal ini adalah agar Pollard dapat menyelesaikan pernikahan dan bulan madu dengan tenang. Dan jangan biarkan masalah ini menunda rencana semula. Setelah semuanya dikonfirmasi, Charlie dan Pollard mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan rumah kakek mereka. Karena mereka bahagia, mereka berdua minum banyak anggur. Meskipun Charlie mampu menggunakan energi spiritualnya untuk menghabiskan alkohol sepenuhnya, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia merasakan kelumpuhan otak yang disebabkan oleh alkohol, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dia secara khusus memanggil Orvel untuk membantu mengantar dan memastikan Pollard pulang lebih dulu. Dia dan Mei Qing telah tinggal bersama. Ketika Charlie mengantarnya sampai ke pintu rumahnya, Mei Qing segera keluar dari villa. Melihat wajah Pollard memerah karena minum, dia sama sekali tidak menyalahkan Charlie, tetapi berkata, "Charlie, terima kasih telah membawa Pollard kembali. Kamu tidak minum terlalu banyak malam ini, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, Bibi. Paman juga tidak terlalu banyak minum. Dia hanya sedikit mabuk. Jangan khawatir." Mei Qing mengangguk, menopang Pollard, dan berkata kepada Charlie, "Apakah Anda ingin masuk dan minum teh? Saya merebus teh Kingan PUR, yang bisa membantu menenangkan Anda." Charlie menolak, sambil berkata, "Tante, sudah terlambat. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Di luar dingin sekali. Kamu dan Paman sebaiknya segera pulang ke rumah, dan kami juga akan pulang." Mei Qing tidak bersikeras lagi, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu, kembalilah perlahan-lahan, dan kita akan bertemu besok malam." "Oke, sampai jumpa besok malam." Charlie berkata kepada Pollard, "Paman, aku akan kembali sekarang." Pollard agak mabuk, tetapi pikirannya masih jernih. Dia menatap Charlie dan berkata, "Charlie, tidak ada yang salah dengan apa yang telah kita sepakati sebelumnya, kan? Jika tidak ada yang salah, aku akan memberitahu bibimu sebentar lagi." Charlie tahu bahwa yang dibicarakan Pollard adalah permintaan untuk mengungkapkan identitasnya kepada Mei Qing. Dia sudah menyetujuinya sebelumnya, jadi dia tidak akan menyesalinya. Namun, dia mengangkat alisnya dan tersenyum, sambil berkata, "Paman, tidak ada yang salah dengan hal yang telah disepakati. Tapi sebagai calon CEO, maukah Anda mempertimbangkan untuk meminta Bibi menjadi wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan hukum? Bagi sebuah perusahaan besar, Departemen Hukum merupakan bagian yang sangat penting. Lingkup kerja Departemen Hukum juga sangat luas, di antaranya masalah hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan seorang ahli yang sangat berpengalaman di bidang hukum untuk menangani hal ini." Charlie percaya pada kemampuan hukum Mei Qing. Terutama karena dia telah bekerja di bidang hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Arah pengembangan Changing Automobil di masa depan adalah globalisasi. Ini berarti bahwa Departemen Hukum perusahaan harus mahir dalam hukum barat. Begitu mereka menembus pasar luar negeri, para pesaing lokal di pasar luar negeri pasti akan menggunakan berbagai jebakan hukum untuk menghalangi pihak luar.
Pemerintah negara tersebut juga dapat menggunakan berbagai undang-undang yang tidak adil untuk membatasi perkembangan perusahaan asing dan mengekang dampak perusahaan asing terhadap perusahaan lokal. Oleh karena itu, perusahaan luar negeri harus dilengkapi dengan personel hukum yang berpengalaman dan siap untuk menuntut dan menanggapi kapan saja. Charlie merasa bahwa Paul masih muda dan pengalamannya pasti masih kurang. Selain itu, dia memiliki firma hukum keluarga sendiri, dan dia tidak bisa membiarkan anaknya meninggalkan bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, memperkenalkan Mei-King ke Changing Automobil untuk menangani urusan hukum adalah solusi terbaik. Saat itu, Mei-King masih belum mengetahui apapun. Tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan keduanya. Lalu dia bertanya dengan bingung, "Charlie, Anda ingin saya menjadi wakil presiden bidang hukum untuk bidang apa? Apakah kamu akan memulai bisnis?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tante, biarkan paman bercerita pelan-pelan setelah kita pulang." Setelah itu, dia bertanya kepada Pollard, "Paman, apa pendapatmu tentang usulanku?" Pollard mengenal Mei-King dan tingkat profesionalismenya. Jika dia benar-benar bisa bergabung dengan Changing Automobil, itu pasti akan sangat membantu. Ternyata Mei-King sekarang sudah pensiun sepenuhnya. Selain mengajar di universitas senior setiap hari, dia akan berolahraga dan menanam bunga serta rumput. Dia punya banyak waktu, tetapi dia tidak tahu apakah wanita itu akan setuju. Lalu dia berkata kepada Charlie, "Jangan khawatir. Aku akan mengobrol panjang lebar dengan bibimu nanti." Karena keduanya tidak menjelaskan apapun, Mei-King tersenyum dan berkata kepada Pollard, "Rahasia apa yang kalian berdua sembunyikan? Mengapa kau membuatku terus menunggu tanpa kepastian?" Bab 6232. Pollard berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Aku punya rahasia besar yang ingin kuceritakan padamu. Ayo masuk dan kita bicarakan." "Baiklah." Mei-King mengangguk, dan mereka berdua mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie. Setelah melihat Charlie masuk ke dalam mobil dan pergi, mereka kembali ke villa. Setelah pulang ke rumah, Mei-King membantu Pollard duduk di sofa. Ia menyodorkan teh yang telah disiapkannya sebelumnya, lalu berkata, "Wak tua, apa yang kau dan Charlie rencanakan?" Pollard berkata dengan serius, "Istriku, aku berencana mengundurkan diri dari sekolah." "Mengundurkan diri?" kata Mei-King dengan terkejut. "Bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda berencana untuk mengajar hingga pensiun? Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" Pollard berkata dengan penuh emosi, "Mengajar dan mendidik orang tentu dapat membantu membina generasi penerus. Namun jika dibandingkan dengan jalur yang ditempuh oleh kekuatan industri, ini masih agak bersifat eufemistik. Charlie ingin berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru dan mengundang saya untuk menjadi CEO. Saya setuju." Mei-King terkejut dan tanpa sadar berkata, "Charlie, dia ingin berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru? Itu investasi puluhan miliar. Bagaimana dia bisa berinvestasi? Ratusan miliar?" Pollard melambaikan tangannya. "Ratusan miliar hanyalah level awal. Total investasi yang direncanakan seharusnya lebih dari 300 miliar yuan. Tahap pertama investasi bernilai lebih dari 150 miliar, dan Charlie menyumbang setengahnya." Mei-King menatapnya dengan heran, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kau membuatku pusing, Wak tua." Meskipun Charlie adalah seorang pemuda yang sangat cakap dan baik, bagaimana mungkin dia mampu berinvestasi dalam perusahaan sebesar itu? "Apakah kalian berdua minum terlalu banyak bersama hari ini?" Pollard menatap Mei-King dan bertanya padanya, "Istriku, ketika kau dan ayah Paul memulai bisnis di Amerika Serikat, Anda memiliki banyak kontak dengan kalangan keuangan, kalangan modal ventura, dan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Coba ingat kembali saat Anda berada di Amerika Serikat. Siapakah tokoh Tionghoa paling terkenal di kalangan keuangan dan modal ventura yang pernah Anda dengar?" Mei-King berkata tanpa ragu, "Itu pasti Margaret dari keluarga An. Usianya hampir sama dengan kami. Saat kami masih memperluas basis pelanggan kami sedikit demi sedikit. Dia sudah menjadi investor malaikat bagi setengah dari perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Banyak kasus klasiknya menjadi contoh baku dalam buku teks di sekolah bisnis. Bukan sekadar omong kosong untuk mengatakan bahwa dia adalah versi perempuan dari Buffett." Lalu Mei-King berkata, "Margaret seharusnya teman sekolahmu, kan? Aku ingat kamu menyebut namanya saat kita mengobrol sebelumnya." "Ya,
kata Pollard dengan penuh emosi. Margaret adalah teman sekelas saya dan idola generasi kami. Mei Qing bertanya dengan heran, bukankah kita sedang membicarakan investasi Charlie di industri otomotif? Bagaimana kita bisa sampai ke Margaret? Pollard menatap Mei Qing dan berkata dengan sangat serius. Istriku, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Tapi kamu harus berjanji padaku dulu bahwa kamu tidak akan menceritakan rahasia ini kepada siapapun kecuali Paul. Mei Qing mengangguk tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, karena ini rahasia, aku bahkan tidak akan memberitahu Paul. Pollard berkata, sebenarnya, Paul juga perlu tahu. Lagi pula, kami sudah mendapatkan sertifikat pernikahan. Dari sudut pandang hukum, dia adalah anak tiri saya dan kami adalah sebuah keluarga. Mei Qing mengangguk dan berkata, karena kamu ingin berbagi rahasianya. Terserah kamu mau memberitahu siapapun atau tidak. Pollard mengangguk sedikit dan berkata kepada Mei Qing. Apakah kamu tidak penasaran mengapa Charlie mampu berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru yang bernilai ratusan miliar? Itu karena Charlie adalah putra Margaret. Apa yang kau katakan? Mata Mei Qing membelalak, dan dia berkata dengan terkejut. Charlie adalah putra Margaret? Watua, tunggu sebentar, Charlie yang kau bicarakan itu adalah Charlie yang baru saja mengirimmu kembali. Menantu Jacob, Charlie, kan? Pollard mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Mei Qing terus bertanya. Apakah Charlie ini putra Margaret? Cucu dari keluargaan? Pollard mengangguk lagi dan melanjutkan. Dia bukan hanya cucu dari keluargaan, tetapi juga kepala keluarga Wade saat ini di ibu kota. Anda telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Jadi, Anda mungkin hanya pernah mendengar nama ibunya, Margaret, tetapi belum pernah mendengar nama ayahnya. Ayahnya bernama Changing Wade, yang sangat terkenal di Tiongkok pada waktu itu. Berubah, seru Mei Qing. Apakah itu Changing yang berani menantang keluarga Rothschild dan bertarung sengit dengan mereka tanpa pernah kehilangan keunggulan? Pollard berkata dengan sangat yakin, ya, itu dia. Charlie yang kau kenal, Charlie yang baru saja mengirimku kembali. Menantu laki-laki Yakub adalah satu-satunya putra Changing dan Margaret. Bukan hanya keluarga Wade yang menjadi milik Charlie. Tetapi Emgrand Group di Auros Hill juga milik Charlie. Mei Qing hampir merasa pusing dan tanpa sadar bertanya. Grup Emgrand juga milik Charlie? Ini adalah usaha lokal terbesar di Auros Hill. Pollard tersenyum dan berkata, bukan hanya Emgrand Group, Anda tahu juga Isu Shipping yang sekarang merupakan salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, harga pengiriman telah meningkat tajam, dan keuntungan Isu Shipping sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Sekilas, perusahaan ini tampak seperti usaha patungan antara keluarga Su dan keluarga Ito. Namun sebenarnya, Charlie adalah pemegang saham utama yang sesungguhnya di balik layar. Mei Qing mengusap pelipisnya dan menghela napas. Ya Tuhan, ini terlalu berlebihan. Itu berlebihan. Pollard tersenyum dan melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong, Anda seharusnya sudah pernah mendengar tentang front bencana. Apakah itu berarti sekarang menyediakan pengawal bersenjata untuk Isu Shipping? Mei Qing menatapnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa itu juga milik Charlie? Bab 6233. Menanggapi pertanyaan Mei Qing, Pollard mengangguk pelan. Cat Achilles Front juga miliknya. Ya Tuhan, gumam Mei Qing. Berita ini benar-benar mengejutkan. Anak Margaret, cucu Anne, cucu Wade, sebenarnya adalah Charlie. Pada saat itu, dia bertanya dengan bingung. Charlie memiliki latar belakang yang sangat kuat. Mengapa dia menetap di Auros Hill? Mengapa? Mengapa dia menikahi anggota keluarga Yakub? Apakah Yakub mengetahui identitasnya? Tentu saja, dia tidak tahu. Pollard berkata, alasan mengapa Charlie menikahi keluarga Jacob di Auros Hill adalah karena dia tidak punya pilihan. Identitasnya masih sangat sensitif saat ini. Jadi, aku memintamu untuk tidak memberitahu siapapun kecuali Paulus. Dan ini dengan asumsi bahwa Paul dapat merahasiakan hal tersebut dan tidak memberitahu siapapun. Jika Anda tidak yakin bahwa Paulus dapat merahasiakan hal itu. Kalau begitu, kamu bahkan tidak bisa memberitahu Paul. Mei Qing sangat pintar.
Dia hampir seketika memikirkan inti masalahnya dan bertanya kepada Pollard. Alasan mengapa Charlie ingin menyembunyikan identitasnya pasti terkait dengan pembunuhan orang tuanya kala itu, kan? Ya, kata Pollard. Dia punya rencana balas dendam. Kemampuan saya terbatas dan saya tidak bisa membantunya dalam masalah ini. Jadi saya tidak bertanya secara detail. Saya mengerti. Making mengangguk dengan berat dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya." Lalu dia bertanya, "Anda tadi mengatakan ingin mengundurkan diri. Mungkinkah Charlie dan keluarga berinvestasi di bidang manufaktur mobil dan membutuhkan bantuan Anda?" "Ya," kata Pollard meminta maaf. "Seharusnya aku meminta izinmu sebelum menyetujuinya. Namun kesempatan ini benar-benar langka. Aku benar-benar tidak menemukan alasan untuk menolak, atau bahkan ragu-ragu." Kemudian, Pollard berkata, Charlie dan keluarga memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Dan mereka dengan sepenuh hati berusaha melakukan ini dengan baik dan membangun perusahaan otomotif lokal yang benar-benar bisa terkenal di seluruh dunia. Jika perusahaan ini berhasil, setidaknya dapat memberikan kontribusi ratusan ribu lapangan kerja berkualitas tinggi di sini dan sangat mendorong pembangunan Auros Hill. Saya juga ingin menjadi bagian dari proyek ini dan berkontribusi pada kemajuannya. Making berkata tanpa ragu-ragu. Ini adalah hal yang baik. Selama kamu yang memutuskan, aku mendukungmu 100%. Pollard mengangguk dan berkata dengan lega, "Terima kasih atas dukunganmu, istriku." Making tersenyum dan berkata, "Sejak kita bertemu, kamu sering membicarakan kekuatan industri, baik sengaja maupun tidak sengaja. Meskipun Anda telah berkecimpung di bidang keuangan selama bertahun-tahun. Namun saya dapat melihat bahwa dari perspektif sosial, Anda lebih menghargai pembangunan industri daripada pembangunan keuangan. Sejujurnya, meskipun saya rasa Anda pasti tidak akan mengalami masalah dengan resume Anda. Jika Anda melewatkan kesempatan baik ini, saya khawatir akan sulit bagi orang lain untuk membiarkan Anda mengelola proyek industri dengan investasi ratusan miliar. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk membuktikan dirimu." Pollard menghela napas, "Kau masih mengerti aku." Setelah itu, dia teringat apa yang Charlie katakan sebelum pergi, dan mengangguk cepat. "Ngomong-ngomong, istriku, Charlie ingin kau bertanggung jawab atas urusan hukum. Bukan sekadar bicara. Manufaktur otomotif adalah rantai industri yang sangat besar. Dengan skala puluhan ribu atau ratusan ribu orang. Begitu dimulai, hal itu juga akan melibatkan sejumlah besar masalah hukum kekayaan intelektual. Diperlukan orang-orang yang sangat mahir dalam hukum perusahaan, hukum paten, hukum ketenagakerjaan, dan berbagai peraturan bisnis untuk mengendalikan semua masalah hukum. Jika Anda mulai mengekspor secara global di masa mendatang, Anda juga harus mempelajari peraturan perdagangan impor dan ekspor serta peraturan anti-monopoli dan anti-dumping di berbagai tempat. Orang biasa benar-benar tidak bisa mengatasinya." Making mengangguk, "Dulu saya pernah memberikan dukungan hukum untuk IM dalam waktu yang lama. Manufaktur dan penjualan mobil memang melibatkan terlalu banyak hukum dan peraturan. Di Amerika Serikat, hukum di setiap negara bagian berbeda. Menghadapi serikat pekerja saja sudah merupakan masalah yang sulit. Tidak mudah untuk berinvestasi dan membangun pabrik di seluruh dunia serta memiliki pemahaman dan analisis mendalam tentang hukum dan peraturan setempat." Setelah itu, dia terdiam sejenak dan bertanya kepada Pollard. "Menurutmu, bisakah aku melakukannya?" Pollard berkata tanpa ragu-ragu. "Saya rasa Anda sama sekali tidak akan mengalami masalah." Making menghela napas dan berkata, "Kita semua pernah belajar di luar negeri saat masih muda dan tinggal di luar negeri. Sekarang ada kesempatan sebagus ini, tentu saja saya tidak boleh menolaknya." Pada titik ini, Making berkata, hanya saja banyak perusahaan besar memiliki kebijakan untuk menghindari hubungan keluarga. Belum lagi pasangan yang sah secara hukum, banyak perusahaan mensyaratkan bahwa jika karyawan jatuh cinta di dalam perusahaan, salah satu dari mereka harus mengundurkan diri. Terlebih lagi, kami telah memperoleh akta nikah dan telah menikah secara sah. Jika kita berada di perusahaan yang sama, apakah itu akan dianggap tidak pantas? Terlebih lagi, begitu kita menetapkan presiden ini, akan sulit untuk mewajibkan orang-orang di bawah kita untuk menerapkan persyaratan menghindari hubungan keluarga dalam manajemen perusahaan di masa mendatang. Karena Anda akan menjadi CEO di masa depan, Anda harus memikirkan masalah ini dengan matang. Pollard mengatakan, banyak perusahaan mensyaratkan untuk menghindari kontak dengan keluarga.
Alasan utamanya adalah untuk menghindari hubungan timbal balik dan perebutan kepentingan korporasi. Meskipun hal ini memiliki efek pencegahan tertentu, ini juga merupakan pedang bermata dua. Hal itu akan membuat orang merasa bahwa perusahaan terlalu tidak manusiawi dan akan menekan emosi alami para karyawan. Pollard melanjutkan, lagi pula, kami berbeda dari perusahaan-perusahaan internet itu. Kekuatan utama calon karyawan kami di masa depan adalah di bagian produksi. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki bahan produksi inti dan sumber daya inti. Namun sebagian besar waktu mereka dihabiskan di antara pabrik dan asrama. Dalam kasus ini, keberadaan hubungan keluarga tidak akan memberikan dampak negatif apapun. Making tersenyum dan berkata, kesempatan sebagus ini, aku tidak ingin melewatkannya seperti yang kamu lewatkan. Jika Charlie tidak punya masalah, dan kamu juga tidak punya masalah, maka aku pun tidak punya masalah. Bagus, kata Pollard dengan gembira. Aku akan segera menelepon Charlie. Bab 6234. Saat itu, Charlie sedang dalam perjalanan pulang. Mendengar Profesor Watt sendiri mengatakan bahwa Making telah setuju untuk menjabat sebagai direktur hukum. Dia merasa sangat bahagia. Baik Pollard maupun Making adalah talenta profesional yang telah bekerja di bidangnya selama beberapa dekade. Dengan bergabungnya mereka, Changing Automobil pasti akan menerima bantuan yang besar. Jadi Charlie memanggil paman keduanya dengan sebutan Marcus. Sekarang saatnya membangun momentum dan membuka jalan bagi Changing Automobil. Malam itu, aplikasi berita utama menyiarkan berita-berita penting hampir secara bersamaan. Keluarga Tionghoa terkuat di dunia, keluargaan dari Amerika Serikat. Sebenarnya telah diumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mendirikan perusahaan kendaraan energi baru di Cina dengan keluarga Wade. Total investasi diperkirakan akan melebihi 30 miliar dolar AS. Ini merupakan investasi tunggal terbesar dalam sejarah industri otomotif Tiongkok. Pada awalnya, orang-orang sangat penasaran mengapa keluargaan memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Wade di Tiongkok. Namun tak lama kemudian, seorang sumber internal mengungkap masa lalu kedua keluarga tersebut. Dan banyak orang mengetahui bahwa keluarga An dan Wade sebenarnya adalah kerabat. Margaret dan Changing telah dibunuh selama 20 tahun. Kecuali bagi kaum muda yang berada di usia produktif dan kelompok usia menengah serta lanjut usia saat ini. Sebagian besar anak muda yang sekarang menggunakan internet belum pernah mendengar nama mereka. Mereka juga tidak mengetahui apa yang terjadi di masa lalu dan perselisihan antara kedua keluarga tersebut. Dan mereka yang mengetahui tentang perselisihan antara kedua keluarga itu tidak pernah menyangka bahwa kedua keluarga tersebut bisa menjadi mitra setelah 20 tahun. Saat ini, di tepi Antartika, Ravendor. Keturunan langsung keluarga Wu bergegas keluar kamar Victoria. Dia mengetuk pintu dengan hati-hati dan dengan hormat berkata dari luar pintu. Tuhan, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Victoria tidak berbicara, tetapi pintu kayu yang berat itu perlahan terbuka dengan kekuatan yang tak terlihat. Ravendor masuk dan melihat Victoria duduk bersila di lantai aula depan yang besar, mengedarkan energi spiritualnya. Saat itu, Victoria bahkan tidak membuka matanya, dan bertanya kepadanya perlahan. Ada apa? Ceritakan padaku. Ravendor buru-buru berkata, Yang Mulia, ada kabar dari Tiongkok bahwa keluarga An ingin bekerja sama dengan keluarga Wade untuk berinvestasi di kendaraan energi baru. Victoria perlahan membuka matanya dan berkata dengan lembut. Apa masalahnya? Pedagang itu buru-buru menjelaskan, Tuanku, saya tidak bermaksud membuat keributan, tetapi saya pikir cukup tidak terduga bagi kedua keluarga untuk tiba-tiba mengumumkan aliansi mereka. Jadi saya datang untuk melapor kepada Anda sesegera mungkin. Victoria berkata, saya mencoba membunuh keluarga An beberapa kali tetapi gagal. Keluarga An tidak berani kembali ke Amerika Serikat sekarang, dan memutuskan untuk melakukan upaya besar di Tiongkok. Dengan berinvestasi untuk mencari perlindungan di negara tersebut, saya pikir mereka pasti akan menganggap Cina sebagai arah baru untuk pembangunan di masa depan. Bukankah mereka pernah berinvestasi di banyak proyek sekaligus beberapa waktu lalu? Bukan hal aneh untuk bekerja sama dengan keluarga Wade sekarang. Lagi pula, di Tiongkok, keluarga Wade dapat dianggap sebagai tuan rumah. Demi perkembangan mereka sendiri di Tiongkok, keluarga An pasti akan menunjukkan niat baik kepada mereka. Ravendor mengangguk, lalu berkata, Tuanku, keluarga An telah kembali ke Tiongkok, jadi bukankah kita akan mengambil tindakan terhadap mereka? Victoria berkata dengan dingin, kita akan bertindak cepat atau lambat, tetapi kita tidak bisa melakukannya sekarang.
Mereka kini menjadi sumber modal asing terbesar di Cina. Jika kita berurusan dengan mereka di wilayah Tiongkok, bukankah itu akan menyinggung Tiongkok? Alasan mengapa aku ingin membunuh mereka tidak lain hanyalah untuk memaksa Margaret muncul agar dia tidak mendapat masalah. Jika kita menjadi musuh publik Cina, itu bukanlah langkah yang bijaksana. Ravendor buru-buru bertanya lagi, Tuan, apakah Anda yakin Margaret masih hidup? Victoria berkata, selama 20 tahun terakhir. Setiap kali saya memikirkan kematian Changing dan Margaret, saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Pedagang itu membungkuk dan berkata, saya berani bertanya kepada Tuan. Mengapa kamu merasa ada sesuatu yang mencurigakan? Victoria berkata, Changing jelas bukan orang biasa. Dia adalah pria yang sangat berbakat dan memiliki pandangan jauh ke depan. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan begitu mudah oleh Jermo bersama istrinya? Dia harus tahu bahwa dia bukan lawan kita. Dengan karakternya, dia akan membuat pengaturan yang tepat untuk istri dan anak-anaknya. Tidak mungkin seluruh keluarganya menyerah. Saat dia berkata demikian, Victoria balik bertanya, pikirkanlah. Jika Changing tidak mempersiapkan diri sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak dapat menemukan keberadaan putranya selama bertahun-tahun? Seorang yatim piatu, yang lenyap dari dunia saat kecelakaan itu terjadi. Bagaimana mungkin dia menghilang begitu cepat dan begitu tiba-tiba tanpa persiapan yang matang? Ini, Ravender mengerutkan bibir dan berkata dengan hormat. Apa yang Tuhan katakan masuk akal. Anak itu telah hilang selama 20 tahun, dan banyak pihak telah mencarinya. Tapi belum ada yang berhasil menemukannya. Seingat saya, dia paling banyak baru berusia 8 tahun ketika menghilang. Anak berusia 8 tahun jelas tidak memiliki kemampuan seperti itu. Changing pasti sudah mengaturnya sejak lama. Wajah Victoria sedingin embun beku, dan dia berkata dengan tegas. Karena dia sudah mengatur urusan untuk putranya. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan jalan keluar bagi Margaret. Selain itu, Jermo mengatakan bahwa Margaret terbakar hingga sulit dikenali saat meninggal. Inilah keraguan terbesar. Bagaimana jika orang yang meninggal hari itu bukanlah Margaret? Tapi pengganti yang diatur oleh Changing? Bab 6235. Victoria telah membicarakan teori konspirasi tentang pemeran pengganti Margaret selama 20 tahun. Meskipun Ravendor telah mengkonfirmasi melalui beberapa investigasi bahwa wanita yang terbunuh bersama Changing pada hari itu adalah Margaret sendiri. Terlepas dari usia, bentuk tubuh, dan karakteristik tulang. Namun Victoria sama sekali tidak mempercayainya. Dia selalu merasa bahwa hilangnya Changing dan putra Margaret menunjukkan bahwa Changing telah dipersiapkan. Dan Changing akan menyelamatkan putranya tetapi tidak istrinya? Selain itu, jenazah Margaret sudah tidak dapat dikenali lagi. Jadi, dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dalam 20 tahun terakhir, Victoria telah mengamati keluargaan dengan saksama. Bahkan menempatkan 2 cendekiawan pilihan dengan cermat di keluargaan sekaligus. Hanya untuk mencari kesempatan untuk mengetahui apakah Margaret berpura-pura mati atau apakah dia telah melarikan diri. Sayangnya, kedua cendekiawan ini kini telah tewas sepenuhnya. Dan dia tidak lagi memiliki mata-mata di keluargaan. Pada saat itu, Ravendor masih belum sepenuhnya percaya dengan anggapan bahwa Margaret belum meninggal. Dia berkata kepada Victoria dengan hormat, Yang mulia, menurutku Margaret seharusnya sudah mati di tangan Jermo sejak lama. Jika tidak, apabila dia masih hidup, mustahil dia tidak berhubungan dengan keluarganya selama 20 tahun terakhir. Siapa yang bisa bertahan hidup sendirian setelah kematian suaminya dan bahkan tidak berani menghubungi anggota keluarganya? Selain itu, kedua peneliti kami telah menyusup ke lingkaran inti keluargaan selama bertahun-tahun dan telah melakukan analisis dan investigasi terhadap mereka selama lebih dari 10 tahun. Kau bahkan memberikan obat khususmu kepada Martel berkali-kali saat dia tidak sadarkan diri. Dan menanyakan keberadaan Margaret dan putranya. Selama bertahun-tahun, jawaban Martel selalu sama. Margaret telah meninggal dan keberadaan putranya tidak diketahui. Victoria berkata dengan dingin, jika seseorang tidak dapat mengendalikan kebutuhan untuk menghubungi anggota keluarganya saat ia masih hidup. Kalau begitu, Margaret bukanlah Margaret yang sama. Wanita ini berbeda dari wanita lainnya. Strategi dan kesabarannya mungkin hanya bisa dibandingkan dengan si jalang kecil Maria itu. Pada saat itu, Victoria mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan penuh kebencian. Bayangkan lebih dari 100.000 orang di bawah komando saya dan pos-pos di seluruh dunia.
Sudah lebih dari 300 tahun, dan mereka masih belum menangkap Maria. Mereka semua hanyalah sekumpulan orang yang tidak berguna. Pedagang itu berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan gemetar, "Tuan, tenanglah. Maria itu sangat licik. Terkadang dia belum pernah bertemu orang asing selama beberapa dekade. Menangkapnya sebenarnya tidak semudah itu. Kami hampir berhasil kali lalu, tetapi kami tidak menyangka Maria akan melarikan diri sendirian." Victoria berkata dengan keji, pelarian Maria saat itu pasti ada hubungannya dengan orang misterius yang menyelamatkan keluarga Anne. Coba pikirkan, pasukan kavaleri yang dikirim saat itu dipindahkan sementara dari Siprus untuk menangkap Maria. Setelah dia melarikan diri saat itu, para pengawal kavaleri yang dikirim juga menghilang. Namun tak lama kemudian, Jarvis disergap di markas regu pembunuh di Siprus. Dan jasadnya tidak ditemukan dimanapun. Ini pasti perbuatan orang misterius itu. Dan keluarga Anne. Dia hampir memusnahkan mereka 2 kali, tetapi dia ikut campur kedua kalinya. Bahkan Jermo pun tidak selamat pada kejadian terakhir kali. Pria ini membunuh keempat bangsawan dari sarang prajurit satu demi satu, dan sejauh ini kami belum menemukan petunjuk apapun. Saya telah mengambil alih Warriors Den selama lebih dari 300 tahun. Dan saya belum pernah mengalami kerugian dan penghinaan seperti ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ravendor berkata dengan ragu, "Ya Tuhan, orang ini telah menyelamatkan keluarga Anne dari bahaya 2 kali. Dia pasti memiliki hubungan dekat dengan keluarga Anne. Mungkinkah dia mantan bawahan Changing dan Margaret? Mustahil." Victoria menjabat tangannya dan menyangkalnya dengan tegas. Dia bisa memaksa Jermo untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatannya pasti jauh melebihi Changing. Bagaimana mungkin Changing memiliki bawahan yang begitu berpengaruh? Tanpa kerja keras selama 100 tahun. Kekuatannya tidak akan pernah mencapai level ini. Meskipun dia seorang jenius, itu akan memakan waktu setidaknya 50 tahun. Ravendor berkata, "Lalu, haruskah kita memindahkan keluargaan lagi untuk melihat apakah kita bisa memaksa pria misterius itu keluar?"